Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ada tips belajar anak soleh dan soleha. Silakan dibaca dan diikuti tipsnya satu persatu. Pelajaran kita kali ini sudah masuk kepada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, apa yang dimaksud dengan persatuan dalam perbedaan? Sebagian dari anak ustazah mungkin ada yang sudah paham dan ada yang belum paham apa maksudnya. Nah, agar lebih paham, perhatikanlah penjelasan berikut ini. Dari Sabang sampai Merauke, penduduk Indonesia menganut agama yang berbeda. Indonesia sendiri hanya mengakui 6 agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Di Indonesia sendiri ada sekitar 1340 suku bangsa berdasarkan hasil data statistik pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan Indonesia yang memiliki berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, dan agama masih bisa hidup berdampingan dan hidup rukun. Sama halnya seperti di dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Materi hari ini yaitu nilai Pancasila. Anak-anak ustazah diharapkan nantinya dapat menentukan nilai Pancasila yang terkandung di dalam cerita yang telah dibaca. Kemudian, penyesuaian diri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Diharapkan nantinya anak-anak ustazah dapat menyebutkan macam-macam adaptasi tumbuhan dan dapat menjelaskannya. Lalu dapat menjelaskan apa tujuan dari adaptasi tumbuhan. Yang terakhir adalah membuat kalimat tanya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Sekarang kita akan mengulanginya kembali agar lebih paham. Pada sila pertama mengandung nilai ketuhanan, sila kedua nilai kemanusiaan, pada sila ketiga mengandung nilai persatuan, pada sila keempat mengandung nilai kerakyatan, pada sila kelima mengandung nilai keadilan. Setelah anak ustazah mengingat dan mengkilas kembali nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila, tugasnya nanti adalah membuka buku tema 6B halaman 3. Di situ ada wacana yang berjudul Indahnya Hidup Rukun. Nah, wacana itu atau bacaan itu nantinya anak ustazah harus membacanya dari awal sampai akhir. Kemudian anak ustazah menentukan nilai sila yang terkandung dari dalam cerita tersebut. Nah, tugasnya nanti akan dikirim di Google Classroom dengan judul tugasnya tertera di akhir atau di belakang video ini. Sekarang kita masuk ke materi penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya. Penyesuaian diri atau penyesuaian disebut juga dengan adaptasi, sedangkan habitat disebut dengan lingkungan.
Penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya ada 4, yaitu hidrofit, xerofit, higrofit, dan halofit. Tumbuhan yang hidup di air disebut hidrofit. Nah, ciri-ciri tumbuhan hidrofit yaitu memiliki daun yang lebar, batangnya menggembung dan berongga. Batang yang menggembung dikarenakan banyaknya udara di dalam batang, dan batang yang berongga berguna untuk mempermudah pertukaran udara di dalam tubuh tumbuhan. Ciri berikutnya, tumbuhan hidrofit terapung di atas air, dan ada beberapa jenis tumbuhan hidrofit memiliki lapisan lilin di permukaan daunnya agar daun tersebut tidak basah dan mempermudah proses penguapan. Tumbuhan yang hidup di tempat kering atau disebut dengan xerofit memiliki ciri-ciri permukaan tubuh dilapisi lapisan lilin. Lapisan ini berfungsi untuk mengurangi penguapan karena tumbuhan xerofit hidup di daerah yang kering. Yang kedua, daunnya kecil dan berduri. Ini berfungsi agar kandungan air yang tersimpan di dalam tubuh tumbuhan tidak cepat menguap atau dapat mengurangi penguapan. Yang ketiga, batangnya tebal. Hal ini dikarenakan tumbuhan xerofit banyak menyimpan cadangan air di dalam tubuhnya. Tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab disebut dengan higrofit. Ciri-ciri dari tumbuhan higrofit yang pertama yaitu daunnya tipis dan lebar. Yang kedua, memiliki banyak stomata, sehingga proses penguapan berlangsung dengan cepat. Tumbuhan yang hidup di air asin, baik itu di pantai maupun di laut, disebut halofit. Ciri-ciri dari tumbuhan halofit yang pertama, memiliki akar yang kuat agar tidak terbawa oleh arus atau ombak yang ada di bibir pantai maupun laut. Yang kedua, akar tumbuh ke atas tanah dan muncul ke permukaan air. Akar ini disebut juga sebagai akar nafas. Akar nafas atau akar tambahan ini berfungsi untuk memperoleh oksigen. Untuk informasi lebih lanjut, anak-anak ustazah bisa membaca buku halaman 10 sampai 12. Ini adalah salah satu contoh dari tanaman xerofit.
ya, jika dilihat pasti anak ustazah tahu ini adalah tanaman lidah buaya. Nah, sekarang perhatikan tanaman lidah buaya ini. Kenapa lidah buaya dia disebut sebagai tanaman xerofit? Perhatikan ini, tuh nampak? Ini adalah duri yang terdapat di tubuh tanaman lidah buaya. Nah, salah satu cirinya tanaman xerofit dia memiliki duri di tubuhnya. Duri ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Lalu perhatikan permukaannya pada lidah buaya ini kenapa terasa licin? Karena dia di permukaannya memiliki lapisan lilin. Lapisan lilin ini berguna untuk mengurangi penguapan agar kadar air yang terkandung di dalam tumbuh-tumbuhan lidah buaya tetap terjaga dan Selanjutnya kita flashback lagi ke tentang kalimat tanya. Kalimat tanya berfungsi untuk memperoleh informasi apa yang ingin kita ketahui. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, sebelum membuat kalimat tanya, kita harus menentukan dulu kata tanyanya. Pada tampilan layar sudah ada kata tanya di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan adalah kata yang digunakan oleh beberapa dari anak ustazah untuk membuat kalimat tanya. Bukanlah kata tanya, tetapi termasuk ke dalam kata perintah. Jadi setelah melihat dari video pembelajaran hari ini, ustazah harapkan kata tersebut tidak digunakan lagi untuk menuliskan kalimat tanya. Selanjutnya kita masuk ke cara membuat kalimat tanya. Yang pertama, anak ustazah harus tentukan kata tanya yang akan dipakai. Nah, di sini ustazah akan memakai kata tanya kapan. Oke, kita tulis dulu kapan. Lalu, yang kedua, perlu diingat anak ustazah harus menuliskan dengan huruf kapital karena di awal kalimat. Selanjutnya, tambahkan kalimat yang ingin diketahui informasinya. Nah, misalnya di sini ustazah menuliskan pohon jati menggugurkan daunnya. Dan yang terakhir, jangan lupa menambahkan tanda tanya di akhir kalimat seperti ini. Berikut ini adalah nama tugas di Google Classroom yang akan anak-anak ustazah kerjakan. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.